Tahun 2024, serial kartun Upin Ipin udah punya sekitaran 17 musim ya sejauh ini. Serial kartun ini tuh jadi salah satu kartun favorit gua nih dari kecil. Pertama kali gua nonton ini, gua bener-bener terkesan cuy. Dunia Upin Ipin ini berasa relate banget sama kehidupan sehari-hari gua yang tinggal di kampung. Dan dulu semakin gua tontonin kartun ini, semakin gua sadar bahwa dua tuyul nih OP banget cuy. Kecil-kecil udah jago puasa penuh. Pengen sepeda ya udah bikin sendiri bareng orang tua cheater yang serba bisa ini nih. Bahkan nih bikin orang tua kecebur didodol mendidih. Pokoknya kartun ini tuh keren banget gitu ya. Nyeritain keseharian anak-anak kampung yang asik banget main tanpa gadget, main permainan tradisional, pokoknya unik banget dah. Tapi itu dulu, sebelum kartun Upin Ipin yang sekarang menghancurkan Upin Ipin yang dulu. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, gue pengen ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa buat kita-kita yang menjalankan. Semoga puasa kita nih lancar terus sampai sebulan full. Oke, lanjut. Jadi di video ini gue pengen bahas nih, kenapa Upin Ipin yang sekarang itu seolah-olah menghancurkan Upin Ipin yang old. Menghancurkan di sini yang gue maksud itu adalah malah bikin kartunnya tuh nggak sebagus dulu lagi gitulah ya. Ini pendapat gue pribadi. Jadi kalau ada yang nggak terima silahkan rusuh di kolom komentar. Di sini ada 3 poin utama yang bikin gue nganggep kalau kartun ini tuh mengalami kemunduran kualitas. Bukan soal kualitas grafis ya, karena gue akuin Upin Ipin yang sekarang itu grafisnya lebih colorful dan enak banget buat ditonton. Tapi ya, grafis yang bagus bukan berarti dia lebih baik dari yang sebelumnya ya. Yaudah, oke lah, tanpa berlama-lama lagi biar gue jelasin poinnya satu-satu. Pertama, perbedaan karakter. Kalau kalian perhatiin, dari musim pertama sampai musim 17 sekarang ini, karakter-karakter dalam dunia Upin Ipin tuh kayak mengalami banyak perubahan. Mulai dari tampilan, suara, bahkan perilakunya dah beda dah pokoknya. Kita ambil contoh nih dari Upin Ipinnya langsung deh. Dari musim 1 sampai 7 kita lihat Upin Ipin tuh karakteristiknya masih sama seperti anak kampung pada umumnya. Kulitnya sawo matang gitu. Begitupun dengan teman-temannya yang lain. Kecuali Meme ya, dia kan Cina gitu. Upin Ipin di sini tuh perilakunya masih kocak banget dah. Bandelnya pun bandel kayak anak kecil pada umumnya lah. Kecuali yang tragedi dodol itu. Jiwa-jiwa petualang dan pertemanannya kerasa banget di musim ini. Sama juga nih kayak musim 8 sampai musim 12. Bedanya ada pada karakternya yang kulitnya nih udah mulai cerah nih, udah glowing. Udah kayak ala-ala anak kota gitulah. Untuk perilaku masih sama, berani, kocak, jiwa-jiwa petualang ya. Meskipun Upin Ipin di sini tuh udah mulai so imut gitu ya, kadang-kadang doang tapi. Nah, baru nih di musim 13 ke atas, perubahan pada karakter Upin Ipin ini tuh baru kerasa gitu. Untuk penampilan nggak banyak berubah sih dari musim 8 sampai musim 12-nya, tapi secara perilaku udah agak lain nih. Upin Ipin di sini seolah-olah kehilangan sifat anak kampungnya gitu. Upin Ipin yang dulu kan keren gitu, bisa ngapain aja, bertualang kemana aja, nggak baperan. Sekarang malah jadi tulang lunak, dikit-dikit nangis, sifatnya sengaja dimanja-manjain, muka diimut-imutin, pokoknya aduh. Muita putaria, novinha então capa, 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 novinha então capa,
Dan perubahan sifat ini nggak berlaku cuma ke Upin Ipin doang, tapi ke beberapa karakter juga. Terutama ke anak kecil Gadalak ini nih, sumpah. Ini anak makin kesini makin ngeselin gue rasa. Pengen gue tonjok-tonjokin aja deh pokoknya. Nah itu untuk poin yang pertama. Sekarang kita ke poin kedua, jalan cerita. Pasti kalian setuju sama gue kalau musim pertama sampai musim ke-7 itu adalah musim keemasan bagi serial kartun Upin Ipin ini. Karena kita masih bisa ngerasain kalau nuansa kampung dan jalan ceritanya itu benar-benar relate banget sama kehidupan sehari-hari kita. Humornya pun dapet. Belum lagi pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil di tiap episodenya. Terutama episode-episode di bulan Ramadan itu ya, itu favorit banget sih itu. Gak jauh beda dari musim pertama sampai musim ke-7. Di musim 8 sampai 12 juga masih banyak episode yang bisa gue bilang seru-seru dan masih kocak lah. Ya walaupun gue rasa gak seasik dan sememorable musim-musim sebelumnya, tapi jalan ceritanya masih oke banget cuy buat ditonton. Nah untuk musim 13 ke atas, banyak orang yang bilang kalau banyak adegan-adegan yang cringe dan terkesan dipaksain di musim-musim ini. Tapi ada juga yang bilang kalau adegan-adegan itu disesuaikan untuk penontonnya yang emang ditargetkan untuk anak-anak gitu. Menurut gue sendiri nih ya, musim 13 ke atas ini emang gak sebagus musim-musim sebelumnya lah ya untuk alur cerita. Karena dari alur cerita, jokes dan lain-lainnya tuh ya, iya itu udah agak cringe gue rasa ya. Ada beberapa sih adegan yang dibuat terlalu dramatis dan terkesan maksa gitulah pokoknya. Tapi gue nggak bilang kalau musim 13 ke atas tuh jelek semua episodenya, enggak ya. Masih banyak episode yang tetap bagus dan punya jalan cerita yang menarik juga. Contohnya episode Kain Merah Ipin tuh. Nah itu beneran sedih tuh, nggak dipaksain. Oke, sekarang kita ke poin terakhir atau poin ketiga. Perbedaan usia. Nah ini poin paling penting sebenarnya ya. Jadi cuy, kenapa kita ngerasa kalau Upin Ipin yang sekarang itu nggak sebagus dan sememorable yang dulu itu? Karena ya emang udah bukan kita lagi target pasarnya cuy. Makanya kalau lihat episode terbaru Upin Ipin itu kita kayak ngerasa, apa sih, cringe banget gitu kan ya. Ya karena emang targetnya untuk anak-anak, bukan buat kita yang udah pada gede. Loh tapi kan episode Upin Ipin yang lama gak gini-gini amat kok. Alur ceritanya masih enak buat ditonton semua usia. Ya emang bener. Makanya gua masukin poin pertama dan kedua yang jadi faktor lain kenapa Upin Ipin ini udah gak sebagus yang dulu. Di samping karena emang kita udah berumur dan ya udah gak cocok aja sama Upin Ipin yang sekarang, yang target pasarnya itu seolah-olah berfokus ke anak kecil doang, bukan ke semua kalangan. Faktor-faktor kayak perbedaan karakter dan alur cerita juga ngaruh ke pandangan kita terhadap kartun yang satu ini. So ya itu tadi 3 poin utama yang jadi alasan gua kenapa kartun Upin Ipin ini yang sekarang udah gak sebagus yang dulu lagi. Sebenarnya masih ada sih poin-poin lain yang mungkin kelewat sama gua, tapi 3 poin tadi adalah poin utama dan berdasarkan pandangan gue sendiri. Jadi ya kalau kalian ada pendapat lain atau kalian punya masukan buat gue atau kalian punya kritikan, ya bolehlah komen di bawah. Itu aja sih dari gue. Kalau kalian suka silahkan like dan dislike aja kalau nggak suka. Dan coba komen di bawah episode Upin Ipin yang mana yang jadi favorit kalian. Sampai jumpa di lain video. Ciao. Kan cerita tu kesian bapak dia. Nasib baik kita tak